Badal haji, solusi tetap berhaji untuk keluarga tercinta. Badal haji tetap bisa dilakukan karena tahun 2020 haji bisa dijalankan sekalipun dengan batasan karena ibadah haji sudah diperbolehkan walaupun untuk jamaah Saudi Arabia saja. Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang apa itu badal haji. Badal artinya pengganti dan haji sebagai objek ibadahnya. Dalam ritual ibadah Islam ada yang harus ditunaikan oleh kita sendiri dan ada yang bisa diwakilkan kepada orang lain, tentunya dengan aturan yang mengikat. Pondasi badal haji disyariatkan melalui ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi Muhammad lalu berkata, "Sesungguhnya ibuku telah bernazar untuk berhaji, lalu ia meninggal dunia sebelum ia melaksanakan haji. Apakah saya harus menghajikannya?" Nabi Muhammad bersabda, "Ya, hajikanlah untuknya. Bagaimana pendapatmu seandainya ibumu memiliki tanggungan hutang? Apakah kamu akan melunasinya?" Ia menjawab, "Ya." Lalu Nabi bersabda, "Tunaikanlah hutang atau janji kepada Allah, karena sesungguhnya hutang kepada Allah lebih berhak untuk dipenuhi." Hadis riwayat Bukhari. Para ulama menetapkan setidaknya ada 10 ketentuan utama dalam menunaikan badal haji. 1. Tidak sah badal haji dari orang yang mampu melakukan haji Islam dengan badannya. Ibnul Munzir berkata, para ulama sepakat bahwa siapa yang punya kewajiban menunaikan haji Islam dan ia mampu untuk berangkat haji, maka tidak sah jika yang lain menghajikan dirinya. 2. Badal haji hanya untuk orang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, atau untuk orang yang tidak mampu secara fisik, atau untuk orang yang telah meninggal dunia. 3. Membadalkan haji bukan untuk orang yang tidak mampu secara harta, karena jika yang dibadalkan hajinya itu miskin atau tidak mampu berhaji dilihat dari hartanya, maka gugur kewajiban haji untuknya. Membadalkan haji cuma untuk orang yang tidak mampu secara fisik saja. 4. Tidak boleh seseorang membadalkan haji orang lain kecuali ia telah menunaikan haji yang wajib untuk dirinya. Jika ia belum berhaji untuk diri sendiri, lantas ia menghajikan orang lain, maka hajinya akan jatuh pada dirinya sendiri. 5. Wanita boleh membadalkan haji laki-laki, begitupun pula sebaliknya. 6. Tidak boleh seseorang membadalkan haji 2 orang atau lebih dalam sekali haji. 7. Tidak boleh bagi seorang pun membadalkan haji dengan maksud untuk mencari harta. Seharusnya tujuannya membadalkan haji adalah untuk melakukan ibadah haji dan sampai ke tempat-tempat suci serta berbuat baik kepada saudaranya dengan melakukan badal haji untuknya. 8. Pahala amalan haji yang membadalkan atau yang dibadalkan mendapatkan pahala yang sama. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, pahala badal haji jika berkaitan dengan kegiatan manasik, maka semuanya akan kembali pada orang yang diwakilkan atau orang yang dibadalkan. Adapun untuk berlipatnya pahala dari sisi sholat, tawaf yang sunnah yang tidak berkaitan dengan amalan manasik haji, begitu pula dengan bacaan Al-Quran, akan kembali pada yang menghajikan atau orang yang membadalkan. Dikutip dari kitab Ad-Diya Al-Lami min Khitab Al-Jawami jilid 2 halaman 478. Namun Ibnu Hazim rahimahullah berkata dari Daud, ia berkata, "Aku berkata pada Sa'id bin Al-Musayyib, wahai Abu Muhammad, pahala badal haji apakah untuk orang yang menghajikan ataukah yang dibadalkan?" Jawab beliau, Allah Ta'ala bisa memberikan kepada mereka berdua sekaligus. 9. Lebih afdol anak membadalkan haji kedua orang tuanya atau kerabat membadalkan haji kerabatnya. Namun jika orang lain selain kerabat yang membadalkan, itu juga boleh. 10. Seharusnya betul-betul perhatian untuk memilih orang yang membadalkan haji, yaitu carilah orang yang amanah dan memahami benar ibadah haji. Demikianlah banyak di antara warga kita yang tertipu di Mekah. Perlu diketahui bahwa badal haji yang saat ini dilakukan sebagian warga kita di Mekah kadang cuma dijadikan bisnis. Buktinya banyak yang menceritakan hal ini. Ada yang membadalkan haji untuk 10 orang sekaligus dalam sekali haji. Bagaimana mungkin hal ini dibenarkan? Jadi jangan sampai tertipu dengan sindikat para
penipu dalam ibadah haji. Jadi sudah paham ya apa itu badal haji. Sekarang juga saya sarankan Anda semua untuk yang ingin menunaikan haji 2020 untuk keluarga tercinta yang sudah meninggal atau uzur secara fisik tidak memungkinkan melaksanakan badal haji, maka Anda bisa menghubungi teman-teman Anda, teman tenaga kerja ataupun mahasiswa ataupun para mutawif yang berada di Saudi. Tetap optimalkan ibadah badal haji keluarga Anda sekalipun Allah menguji kita semua dengan corona.